jasadnya, rianya. Kan Yang ketika saya tanya, pencipta, saya ulang untuk ketiga kalinya. Pada saat Tuhan Sang Maha Pencipta, belum menciptakan Maria, apakah Yesus sudah ada? ya Yesus itulah roh Allah. Tentu ada bersama-sama dengan Bapa. Berarti Yesus lebih tua daripada ibunya. Secara roh tentu Yesus Kena lagi, masalah. kuasa. Yang saya, tentu Maria. yang saya tanya ini anaknya Maria, Bung. Anak Maria siapa? Yesus ya. Ya, yang saya tanya. Iya. Pada saat hakikat Sang Pencipta langit dan bumi belum menciptakan Maria, apakah Yesus sudah ada? Oh, saya sudah ngerti. Artinya anak Maria ketika Maria belum ada, kan Yesus belum menjadi anak Maria. Dia kan nanti menjadi anak Maria ketika dia datang ke dunia dalam rahim Maria. Maka Pertanyaan dikatakan saya, anak Maria. pertanyaan saya, ketika Tuhan Sang Maha Pencipta belum menciptakan Maria ibunya Yesus, apakah anak Maria sudah ada? Anak Maria kan diberikan kepada Yesus sebagai jasad ketika dia menjadi manusia. Anak Maria. Apakah sudah ada Tetapi pada saat sebelum- Pencipta yang Iya. Maha Pencipta Tetapi belum iya. menciptakan ibunya Yesus? Apakah Yesus sudah ada? Ya, tetapi sebelum Maria diciptakan, Yesus belum menjadi anak Maria. Dia masih Iya. menjadi Yesus. Astagfirullahaladzim. Gitu. Karena dia adalah Saya bagian ulang, dari saya Allah. ulang. Ketika yang Maha Pencipta belum menciptakan Maria, apakah anak Maria bernama Yesus itu sudah ada bersama dengan Sang Maha Pencipta? Kalau gelar anak Maria belum ada, tetapi Yesus sudah ada ketika itu. Karena dia bagian dari Allah. Begitu ya. Berarti Yesus lebih tua dari Maria. Ya, karena dia sang pencipta, tetapi dalam jasadnya tentu Maria lebih tua. Yang Kan saya jasad- tanya Nah, ini jasadnya, Tuyul. kalau jasad belum ada, kan jasadnya Maria Oke, ada, baru ingat jasadnya jawabannya ada. ya, ingat jawabanmu Dan ya, jangan ketika kau putar-putar Yesus lagi ya. datang dalam wujud Saya ulang manusia, lagi, saya dia ulang baru lagi. disebut anak Maria. Saya ulang lagi. Ketika Sang Maha Pencipta belum menciptakan Maria, apakah anak Maria sudah ada atau belum? Anak Maria belum ada, tetapi Yesus sudah ada. Bagus. Atur napas dulu. Jadi, Terus saja. iya, jadi Sang Maha Pencipta ini untuk supaya mengadakan anak Maria, apakah Sang Maha Pencipta ini yang menjadi anak Maria, atau Sang Maha Pencipta ini menciptakan anak Maria? Jawab. Yesus datang dalam wujud manusia dalam rahim Maria. Kan itu pertanyaannya, woi. Pertanyaanmu salah. Ya Allah ya Pertanyaanmu salah. Karim. Bukan seperti itu pertanyaannya. Anda tadi sudah mengakui Sang Maha Pencipta ketika belum menciptakan Maria, anaknya manusia bernama Yesus belum diciptakan. Ya, karena jasad. Sekarang supaya Maria punya anak manusia bernama manusia Yesus, Sang Maha Pencipta ini yang menjadi anak manusia, atau Sang Pencipta ini menciptakan anak manusia? Jawab. Sang pencipta inilah yang menjadi manusia. Berarti Sang Pencipta, berarti Iya. Sang Pencipta Menjadi menciptakan dirinya menjadi Ya, anak menciptakan Maria. jasadnya. Ya, menciptakan jasadnya untuk dijadikan Oke, tempat. bagus. Ah. Ketika Tuhan Anda menciptakan dirinya menjadi anak manusia bernama Yesus, apakah Anda mau terima bahwa anak Maria ini adalah ciptaan? Sebagai jasad tentu dia adalah ciptaan Allah. Tetapi Bagus. sebagai roh dia adalah sebagai roh dia adalah Allah. Bagus Sebab sekali. Ketika dia Oke, mati, baik. Ketika dia mati, Baik. ketika Yesus mati, Baik. Yesus mati, dia meninggalkan jasad anak Maria itu Baik. dan kembali ke jasad kemuliaannya. Oke, Gitu. baik. Berarti dagingnya Yesus ini adalah Tuhan. Dagingnya Yesus adalah ciptaan. Anda yang bilang tadi begitu. Tapi Kenapa kan Anda Tuhan. katakan Tuhan?
Tapi kan Tuhan yang menciptakan menjadi Tuhan. Iya, tetapi rohnya yang adalah Tuhan. Mati Dia Mija. datang dalam wujud manusia. Nah, Tunggu dulu, manusia ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dagingnya Jadi roh Allah ini datang ke ciptaan, dunia dalam dagingnya wujud ini manusia. ciptaan Tuhan atau Tuhan? Dagingnya ciptaan Tuhan. Ya, dagingnya Tetapi ciptaan rohnya Tuhan. adalah roh Allah. Oke. Jadi teman-teman, teman kita ini sudah mengakui dagingnya Yesus adalah ciptaan Tuhan. Ya, sebab dia bisa mati. Jasadnya bisa mati. Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan. Iya, rohnya yang Tuhan. Sekarang dagingnya Yesus mana? Ya, kan sudah habis ketika dia mati dan dia mewujud dalam tubuh kemuliaannya dengan tubuh Berarti dia sudah menjadi tanah dagingnya. ya, dagingnya sudah menjadi tanah ketika dia mati gitu. Oke. Terus Tetapi yang rohnya bangkit tetap pada hari ada. ketiga siapa? Rohnya kan yang bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru kan gitu. Makan ikan, roh. Oh gitu. Ya, Oh ya ya mengerti ya ya. Berarti yang mati di atas tiang salib dan yang bangkit ini beda. Ya. Berarti yang mati di atas tiang salib dengan yang bangkit mati ini bukan beda. tubuhnya. Yang mati bukan tubuhnya. Tunggu. Yang bangkit di atas tiang salib, yang mati di atas tiang salib dan yang bangkit ini beda. Iya, yang mati itu kan tubuhnya. Iya, saya ulang Dan lagi. Yang mati dengan yang bangkit beda. Iya, ya, berbeda tentu karena yang Oke. mati kan Berarti dia jasad Yesus kemanusiaannya. yang jasad tidak bangkit dari kematian, betul? apa? Yang mati di atas tiang salib tidak bangkit dari kematian, betul? Ya, yang mati kan jasadnya, roh kan tidak pernah mati. Saya ulang, yang yang mati di atas tiang salib itu tidak pernah bangkit dari kematian, betul? Yang apa dulu? Jasad atau roh? Iya, saya tanya. Kalau dulu, roh jasad itu tidak atau pernah roh? mati, Bung. Roh itu tidak pernah berarti mati. Yang jasad itu sudah mati. Nah, sekarang yang mati di atas tiang salib ini tidak bangkit kan? Iya, jasadnya ya, jasadnya. Iya, Ya, jasadnya. Yang mati Jasadnya. menurut Anda itu, yang mati di atas tiang salib itu roh atau jasad? Jasadnya, jasad Oke, jasad. manusianya. Berarti Tubuh, jiwa, dan Yesus roh tidak manusia. pernah mati dan tidak pernah bangkit dari kubur, betul? Kan Yesus adalah roh Allah. Yang mati itu tubuh, jiwa, dan roh manusia. Yang bangkit apa? Yang bangkit adalah roh Allahnya dengan tubuh yang baru. Berarti Tubuh yang mati dunia. ini tidak pernah bangkit. Iya, yang jasadnya tidak pernah bangkit. Oke, baik. Yang bangkit itu roh dan tubuhnya, Berarti tubuh lain yang mati, lain yang bangkit. Betul? ya, jasadnya. Tetapi Iya, roh Allah. iya betul. Nah, itulah yang mati di atas itulah tiang cara salib Yesus. mati tidak pernah bangkit, betul? Ya, jasadnya. bagus. Izin Bang semua. Oke, sekarang saya bertanya, bisa enggak? Bang Benhur ini katanya mau dibantu sama Bang Krypton. Mungkin Bang Benhur bisa minum dulu Bang. Katanya mau Ya, dibantu sama sekarang Bang Krypton. setuju enggak teman kamu Ya, bahwa yang saya mati mau- di atas tiang saya salib mau bertanya tidak dulu bangkit? tentang Oke, keislaman. Tadi kan sudah bertanya, apa Ya, bisa selamat saya sore. bertanya tentang Ntar dulu keislaman? belum kelar ini, kelarin dulu nih urusan. Ya, tidak akan pernah kelar sebab Anda bertanya terus. Makanya saya Kesimpulan, bertanya, apa boleh saya udah, bertanya? udah kelar. Anda nanti bertanya, udah kelar. Sekarang kesimpulannya Jadi, boleh saya adalah, bertanya? kesimpulannya adalah satu, Tuhan Anda menciptakan dirinya menjadi daging. Dua, daging ini, Tuhan Anda ini, itu ternyata tidak pernah bangkit dari kematian. Yang bangkit adalah tubuh lain. Ya, betul. Berarti itu adalah tubuh, berarti itu adalah Tuhan lain lagi kan? Ya, itu sama. Loh. Tapi Loh, tubuhnya yang loh. berbeda. Bagaimana ini? Tadi yang jadi daging mati di atas tiang salib, dikubur. Itu Tuhan Anda kan? Yang Ya, mati. sudah dijelaskan tadi ya. Yang daging ini kan Tuhan Anda, ciptaan. Tuhan Anda adalah ciptaan berupa daging bernama Yesus, Ya, Tuhan, mati di saya atas ciptaan, tiang dia salib. mengosongkan dirinya. Begitu Saya sudah Tuhan jelaskan Anda yang tadi. daging ini mati, Tuhan Anda tidak bangkit lagi. Tetapi ada Tuhan baru yang bangkit. Ya, Tuhan barunya sama, jasadnya berbeda. Berarti Mengerti Tuhan nggak? Anda yang satu sudah mati Ya, kan? sebab Tuhan kami itu roh, bukan jasad. Tuhan Anda yang Tuhan satu kami itu roh. sudah mati. Sudah mati dan tidak bangkit-bangkit. Muncul Ya, Tuhan karena dia baru kan jasad lagi. manusia. Dia jasad manusia keluar dari rahim manusia. Ya, dan Jadi itu kan dia Tuhan mati. Anda kan? Yang Tuhan kami itu rohnya.
bukan Oh, jasadnya. rohnya. Badannya Anak Maria enggak. tidak. Jadi badannya tidak. Iya. Heeh. Sudah ya. Ya, berarti Jadi saya anak ingin Maria bertanya. ini adalah manusia Boleh saya yang bertanya? kerasukan roh Tuhan. Oke? Ya, jadi boleh saya bertanya atau tidak? Taruh dulu, Sabar belum. dulu. Belum Aduh. selesai kan? Belum. Takut ya? Enggak. Kamu saya kasih 1000 pertanyaan habis ini. Oke? Waduh. Iya. Sudah selesai mau apa lagi? Belum, Sabar aja, belum. sabar. Sabar. Yang pada kesimpulannya saya ingin penegasan bahwa Kesimpulan saya- ciptaan yang adalah Tuhan Anda bernama Yesus itu ketika dia mati dia tidak bangkit lagi, dan yang bangkit adalah Tuhan baru. Oke? Betul? Kalau gitu ada pertanyaan, di manakah anaknya Bunda Maria sekarang? Nah, ini kesimpulannya. Kan Sudah Tuhan mati saya. katanya. Kan tidak. Tuhan saya itu roh yang mencipta. Bukan jasadnya yang Tuhan kami. Tuhan kami kan itu rohnya. Oh, berarti Yesus ini ciptaan Anda sepakat. Ya. Oke ya. Itu jangan bilang Tuhan kami ciptaan. Bukan. Tuhan kami itu roh yang datang dalam wujud manusia. Ya, tapi apa maksud Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda bisa jadi apa saja? Apa maksud Anda bilang gitu? Ya. Tuhan kami bisa menjadi apa saja sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah Yang Maha menjadi Kuasa manusia tadi tidak katanya bisa, ciptaan. Tidak mungkin. Tetapi itu Allah. Hah? Yang Dia mana bisa yang datang benar? dalam wujud- Nah, Tuhan Anda di yang dalamnya. menjadi daging atau Tuhan Anda menciptakan daging? Yang mana yang benar? Tuhan kami itu roh. Ketika di dalam Taurat, roh ini datang dalam wujud awan. Tiap awan tiap Tadi api. saudara Nah, di sini mengatakan Allah tidak Tuhan tahu. Anda bisa Nah, jadi ketika di apa dalam Yesus, saja. apa salahnya jika roh Allah itu datang dalam wujud Yesus, dalam Nah, wujud tubuh manusia. sekarang Di dalam yang mana Taurat, yang Allah itu benar? datang dalam wujud Yang tiap mana awan, yang tiap api. benar? Tuhan Anda menjadi manusia atau Tuhan Anda menciptakan manusia? Yang mana yang benar? Tuhan kami yang menciptakan manusia, tetapi dia datang dalam wujud ciptaannya. Dia datang dalam wujud ciptaannya ketika dia di dunia. Nah, sampai sini mengerti ya? Berarti Nah, sekarang saya maksudnya, bertanya berarti tidak? maksudnya gini, Tuhanmu menciptakan wadah, lalu Untuk dia masuk ke situ. datang. Iya, begitu. Oh, berarti dia kayak kalomang. Ya, seperti Iya, itu. kayak kelomang. Sebab ketika Oh. di dalam Taurat, ketika Iya, Allah iya. datang dalam wujud tiang api dan tiang awan. Nah, itu kan ciptaannya, tetapi dia Iya, datang iya, dalam wujud itu untuk Oke, memimpin bangsa kita Israel sudah keluar. paham. Artinya gini, kesimpulannya teman-teman, Tuhannya Kristen itu seperti kalomang. Dia menciptakan cangkang, habis itu dia masuk ke dalam cangkang itu, betul? Ya, memang seperti itu. Sebab di dalam Taurat juga dia datang dalam tiang awan dan tiang api. Oke, terus kenapa dia takut Dia kepada berteofani. Terus kenapa Seperti dia itu. takut kepada malaikat? Sudah, nanti saya bertanya lagi. Jangan Anda bertanya terus. Kapan saya bertanya kalau begini? Enggak, Kalau kan Anda terus bertanya. Saya Tuhanmu- pertanyaan. Tuhanmu Satu saja jadi pertanyaan. kalomang. Bisa enggak? Kenapa Sama dia dulu, ini takut sudah kepada selesai. malaikat? Ini kan Kenapa sudah dia bagian takut yang kepada lain. Ini sudah bagian kematian? yang lain. Apa saya boleh bertanya? Bisa enggak saya bertanya tentang iman Anda? Setuju atau takut atau gimana? Saya kan udah bilang 1000 Saya kan- pertanyaan. Iya, tapi sudah selesai ini kan sudah pembahasannya. Nah, makanya saya bertanya. Oh, kan Anda nggak sudah mau masuk ke jawab topik yang kenapa baru. Yesus takut gitu? Kan waktu masih Ya, panjang bukan ini saya bro. tidak- gampang Waktu saya masih tidak panjang. jawabnya. Tetapi Kelarin dulu kan inilah. Harus ada timbal balik. Oke. Kalau memang- kalau Habis ini memang kau Anda bertanya, ingin saya simpulkan dulu. saya Tuhan bertanya. Anda menciptakan cangkang, habis itu Tuhan Anda masuk ke dalamnya, oke? Ya, Ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam manusia cangkang ini seperti kalomang, Tuhan Anda ketakutan. Itu nanti PR Anda ya. Kenapa Tuhan Anda ketakutan ya? nanti saya jelaskan tapi belum Oke, saat ini. silakan pertanyaan Anda, silakan. Oke, saya bertanya. Yes. Nah, oke. Katanya Allah SWT itu maha kuasa, kan gitu. Iya. Nah, sekarang saya ingin bertanya apa bukti persamaan kuasa Allah SWT dan Elohim Israel? Itu saja. Oke. Bukti persamaan kuasa antara Allah SWT dan Elohim Israel. Oke. Katanya Allah SWT kan itu Elohim Israel. Nah, Iya. saya tanyakan apa bukti kuasanya? Bukti persamaan kuasanya gitu. Jadi ketika kemudian Elohim Israel membelah laut, itulah Tuhan kami belah laut. Kami menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Ketika Elohim Israel mengutus Nabi Musa, itulah Tuhan kami mengutus Nabi Musa. Ketika Tuhan kami menciptakan Yesus, itulah Tuhan kami menciptakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kenapa kita mau mengadakan persamaan?
yang dikatakan persamaan itu ketika oknum ini dua. Sekarang dalilnya ada mana persamaan-persamaan itu? Persamaan Oknum kuasanya ini itu dua dari mana? berarti oknum ini Sekarang dua. Kan persamaannya, oknum ini persamaan kuasanya satu. itu dalilnya mana? Oknum ini kan satu. Kan Iya. gitu. Nah, di dalam Al-Quran, jangan kepada Nabi Musa, kita lihat kemudian Sedangkan Tuhan. firmannya saja berbeda di dalam saat itu ya. Dengarkan dulu kan Anda bertanya. Dengarkan dulu Bang Johan menjawab. Anda membedakan karena Anda Kristen, di mana Tuhan kami nanti Anda rubah menjadi bayi. Seperti tadi kan. Nah, Tuhan kami dikatakan begini di dalam Al-Quran, Iskala lahu rabbuhu ala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Abraham, berserah dirilah engkau wahai Abraham. Lalu kemudian Abraham menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ardi, li rabbil alamin. Oke? Nah, wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub mewasiatkan anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti wahai anak-anakku? Anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri hanya kepada Tuhan yang Maha Esa itu, Rabbus samawati wal ard. Itu sama, satu Tuhan yang kami sembah sama-sama. Oke, jadi Anda mengatakan mana persamaannya Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Islam? Lah, Tuhan kami satu. Kenapa mau dipersama-samakan? Apa yang dilakukan Tuhan kepada Bani Ibrahim, Bani Ismail, Bani Yakub, itulah yang Tuhan kami lakukan, karena Tuhan kami cuma satu. Qul huwallahu ahad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ahad. Sama. Kejadian 17 nomor 7. Abraham, aku akan mengangkat perjanjian kekal, yaitu aku akan menjadi sembahanmu, sembahan anak-anakmu, sembahan keturunanmu secara turun-temurun, menjadi perjanjian kekal. Ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid, yaitu Tuhan yang satu. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16, Tuhan itu maha suci maha tinggi. Demikian. Oke. Saya akan menyanggah itu hanya sedikit saja kalimatnya. Ketika Anda menyatakan bahwa persamaannya antara Elohim Israel dan Allah SWT, ketika dia berfirman kepada Musa, Abraham, dan segala sesuatu yang Anda katakan tadi. Tetapi yang jelas, firman Allah kepada Musa di dalam Taurat sangat berbeda dengan firman Allah kepada Musa di dalam Quran. Jadi jelas ada yang salah di sini. Berarti ada yang benar, ada yang dusta di sini. Sebab Taurat dan Quran, firman Allah kepada nabi-nabi sangat berbeda. Nah, mana yang Anda bilang ini persamaan? Persamaannya di sebelah mana? Sedangkan firmannya sangat berbeda. Walaupun nama nabinya sama, tetapi firmannya kepada Nabi Musa, firmannya kepada Nabi Ibrahim dan segala-galanya itu sangat berbeda jauh. Nah, Anda bisa mantap seperti apa itu? Silakan. Oke, baik. Ketika kemudian Nabi Musa datang kepada Allah, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ini suaranya putus-putus ya, atau gimana? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ika falamma
afaka qala subhanaka tubadu ilaika wa ana awwalu mu'minin. Dan ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah kemudian berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Tidak ada orang yang melihatku bisa hidup. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada Tuhan orang yang mampu hidup melihat Tuhan, tak ada. Nah, jadi ketika Anda menilai Al-Quran dengan data-data yang Anda bawa, ingat Bung, ingat. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, itu berfirman kepada satu oknum, dan yang berfirman adalah oknum yang satu, yaitu hakikat pencipta langit dan bumi. Adapun yang membedakan, karena saudara menggunakan buku terjemahan yang usianya sudah berapa tahun? 2400 tahun lalu. Makanya Anda kabur, karena Anda takut ditanya yang kedua, pertanyaan kedua. Saya tahu itu. Saya ngerti. Berhadapan dengan para apologet Islam itu sama halnya bunuh diri. Anda tidak akan sanggup untuk melangkah ke sesi kedua. Pendeta saja 2. Tapi ini Bang Cuma, dia Iya. tadi udah ada kesimpulan. Tuhannya itu menciptakan dulu cangkang, kemudian Tuhannya masuk ke dalam Masuk ke cangkang. situ. Iya. Itu kesimpulannya tadi, bagus.